Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Namun melihat itu, Kinan mencibir. Ingin membunuhku, itu hanyalah mimpimu. Jika kamu tidak percaya, lihatlah ke atas. Dan ketika melihat ke atas, Master White Tiger dibuat terkejut-kejut karena terlihat ada dua monster besar yang melayang di langit. Apa kabar, White Tiger? Kata Master Phoenix. Master White Tiger berkata, bagaimana ini mungkin? Bukannya kalian berdua sudah mati? Master Phoenix dan Master Black Tortoise berkata, ini semua berkat Duan King sehingga kami berdua bisa melihat matahari lagi. Hal itu membuat Master White Tiger sangat marah. Duan King lagi, bagaimana anak itu bisa melakukan semua ini? Kemudian tatapan Master White Tiger tertuju kepada orang-orang dari aliansi Shengdao. Para kultivator dari aliansi Shengdao, kenapa kalian diam saja? Cepat bantu aku. Akan tetapi para kultivator dari aliansi Shengdao yang mengetahui bahwa situasinya tidak lagi berpihak kepada Master White Tiger pun, mereka akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Melihat para kultivator dari aliansi Shengdao menarik diri, membuat Master White Tiger itu benar-benar marah. Master Phoenix dan Master Black Tortoise berkata, White Tiger, jika kamu berhenti sampai di sini, maka kami akan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun Master White Tiger menolak untuk menyerah. Dia meraung, aku sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun lamanya untuk merubah takdirku. Tapi kalian memintaku untuk menyerah, itu tidak mungkin. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Master White Tiger menangkap Di Pengyun. Dia menggunakan Di Pengyun untuk mengancam semua orang. Zhou Bihua beritahu Duan King itu untuk menyerahkan martial spirit milik mantan kaisar. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Namun Komandan Zhou mencibir, kamu ingin mengancamku dengan nyawa pengkhianat ini, itu konyol. Tapi tiba-tiba Di Pengyun berteriak, Guru, tolong aku. Alhasil Komandan Zhou pun memutuskan untuk menyelamatkan Di Pengyun. Karena kamu masih menganggapku sebagai guru, bagaimana bisa aku mengabaikanmu? Lalu Komandan Zhou mengaktifkan Phoenix di tubuh Di Pengyun, sehingga Di Pengyun bisa lolos dari jeratan Master White Tiger. Master Phoenix menjelaskan Komandan Zhou telah membangkitkan kekuatan Phoenix pada tubuh Di Pengyun. Di saat yang sama, primordial spirit yang White Tiger tanam di dalam tubuhnya menjadi hancur, sehingga dia bisa mendapatkan kembali lagi terhadap tubuhnya. Namun karena ini semua, Komandan Zhou akan mengalami perubahan yang drastis karena akan ada efek samping yang besar yang tidak bisa dihindari. Pada saat ini, Kinan juga menjadi khawatir karena terlihat Komandan Zhou umurnya sepertinya hilang begitu saja dan rambutnya telah memutih. Di Pengyun sangat khawatir kepada Komandan Zhou. Dia langsung menangkap Komandan Zhou dan lalu meminta maaf karena aku merupakan murid yang tidak kompeten. Di saat seluruh dunia ini meninggalkanku, hanya guru yang masih berdiri untukku dan guru menggunakan teknik terlarang untuk menyelamatkanku. Padahal itu akan membahayakan nyawa guru sendiri. Melihat guru dan murid itu yang saling akur membuat Kinan tersenyum tipis. Master Phoenix lalu mengambil tindakan. Dia berteriak, White Tiger, kamu masih belum menyerah juga. Master White Tiger menjawab, menyerah itu tidak mungkin. Aku sudah menghabiskan banyak tenaga untuk merubah nasibku, dan kamu memintaku untuk menyerah, itu tidak mungkin. Aku lebih baik mati daripada harus menyerah. Sehingga kemudian Master White Tiger merilis sebuah teknik terlarang bernama teknik White Tiger Unseal. Hal itu membuat Master Phoenix terkejut. Teknik terlarang macam apa ini sehingga tingkat kultivasi White Tiger tiba-tiba langsung naik ke setengah langkah martial progenitor. Setelah merilis teknik terlarang itu, Master White Tiger langsung saja menargetkan Kinan yang menjadi orang pertama tujuan untuk dirinya bunuh. Karena Kinan memiliki martial spirit mantan kaisar yang dirinya incar. Namun baru saja melayangkan serangan kepada Kinan, tiba-tiba patung sang mantan kaisar kembali aktif dan berkata,
White Tiger, kenapa kamu sangat terobsesi dengannya? Alhasil Master White Tiger berbalik dan melayangkan serangannya kepada patung sang mantan kaisar. Kamu hanyalah batu, beraninya kamu melawanku. Namun menghadapi serangan dari Master White Tiger, sang mantan kaisar merilis teknik Demon Talisman, yang alhasil dia memblokir serangan dari Master White Tiger. Patung sang mantan kaisar berkata, apakah kamu pikir kamu sudah cukup kuat hanya dengan mencapai setengah langkah Martial Progenitor? Namun tiba-tiba Master White Tiger jiwanya keluar dari tubuhnya, dan jiwanya itu langsung memasuki tubuh Kinan bertujuan untuk merebut kendali tubuh Kinan. Pangeran ketiga dan Long Hu yang melihatnya pun terkejut, tidak menyangka bahwa Master White Tiger ingin mengambil tubuh Kinan. Duan King, mulai sekarang tubuhmu akan menjadi milikku, kata sosok jiwa dari Master White Tiger seraya memasuki lautan kesadaran Kinan. Akan tetapi setelah Master White Tiger itu memasuki lautan kesadaran Kinan, bukannya takut, Kinan malah mencibir, dasar harimau bodoh. Pada saat ini di dalam lautan kesadaran Kinan terlihat cermin perunggu muncul. Apa ini? Kata Master White Tiger. Dia terkejut ketika melihat cermin perunggu itu. Yang mana kemudian dari cermin tersebut keluarlah seorang wanita cantik. Sehingga wanita itu pun segera mengeluarkan sosok jiwa Master White Tiger dari lautan kesadaran Kinan. Siapa kamu? Kata Master White Tiger. Dirinya dibuat terkejut dan dikalahkan dengan begitu mudahnya. Kinan menjawab, apa gunanya memberitahu orang yang sebentar lagi akan mati? Namun ketika Kinan akan mengeksekusi Master White Tiger, tiba-tiba patung sang mantan kaisar meminta Duan King untuk memberikan Master White Tiger itu kepada dirinya. Yang mana kemudian patung sang mantan kaisar menyegel Master White Tiger menjadi patung seperti dirinya. Dan mereka akan selamanya melindungi negara ini. Melihat White Tiger telah berubah menjadi patung, Master Phoenix berkata, ini akhir yang sangat bagus untuknya. Karena masalah ini telah selesai, Kinan kemudian mengumumkan bahwa sekarang aku akan memberikan Martial Spirit milik sang mantan kaisar sebelumnya kepada orang yang paling pantas. Long Hu langsung saja meminta Kinan untuk memberikan Martial Spirit sang mantan kaisar itu kepada diriku. Jelas sekali Kinan langsung menolaknya. Long Hu, kamu adalah seekor hewan, kenapa kamu ingin Martial Spirit ini? Lalu kemudian Kinan memberikan Martial Spirit milik sang mantan kaisar kepada putra mahkota kerajaan Ancient Kingdom, yaitu Pangeran ketiga. Setelah menerima Martial Spirit milik sang mantan kaisar, Pangeran ketiga berkata, Duan King, aku tidak tahu harus bagaimana berterima kasih kepadamu, tapi aku hanya bisa mengatakan, jika apapun masalahmu nanti di masa depan, aku akan selalu mendukungmu. Setelah semua masalah itu selesai, Kinan lalu kembali ke aula kultivasi di Phoenix Camp. Kinan berkultivasi di sana dan Kinan berkata, Crimson Blood Ocean akan terbuka setengah bulan lagi. Aku tidak tahu Tang Qingxan dan yang lainnya yang berada di sana sudah berhasil naik peringkat atau belum. Namun di saat itu Wang Lao membawa sebuah surat dan berkata, Duan King, aku memiliki berita bagus untukmu. Karena mulai sekarang kamu telah masuk ke Hidden Dragon Ranking. Mendengar Hidden Dragon Ranking, Kinan bertanya-tanya, apa itu? Wang Lao menjelaskan, Hidden Dragon Ranking itu adalah peringkat yang dibuat oleh aliansi Shengdao. Syarat minimumnya adalah memiliki Martial Spirit tingkat 8 dan kultivasinya harus di bawah Martial Secret Realm. Dan sekarang Duan King, kamu telah menempati peringkat ke-33 yang berasal dari kerajaan Ancient Kingdom. Mendengar bahwa dirinya hanya menempati peringkat ke-33, Kinan terkejut karena dengan kekuatanku sekarang aku hanya berada di peringkat ke-33. Ini cukup menarik. Aku sangat ingin bertemu dengan para jenius di daratan ini. Wang Lao kemudian kembali berkata, Duan King, ada satu berita lagi. Apakah kamu ingin melihat upacara penggantian Martial Spirit yang mulia? Kinan jelas ingin melihatnya. Segera mereka berdua pun bergegas untuk menuju ke kerajaan Ancient Kingdom. Setelah sampai, terlihat Komandan Zhou, Master Phoenix, Master Black Tortoise, dan bahkan Di Pengyun sedang membuat sebuah formasi. Wang Lao menjelaskan ini adalah formasi Heaven Shrouding.
Formasi ini harus diletakkan terlebih dahulu sebesar. Kinan bertanya-tanya menerima martial spirit baru apakah perlu membuat sebuah formasi sebesar ini. Wang Lao kembali menjelaskan tentu saja perlu karena mengganti martial spirit itu sebenarnya dilarang oleh surga. Jika kita ketahuan oleh surga maka kita akan dihukum oleh surga. Oleh karena itu kita harus meletakkan formasi ini terlebih dahulu. Mendengar itu Kinan paham dan lalu tatapan Kinan tertuju kepada Di Pengyun. Di Pengyun juga langsung melirik ke arah Kinan dan berkata, "Aku Di Pengyun, anggota ke-99 Phoenix Camp, siap melayani Komandan Duan King." Ternyata sekarang Di Pengyun telah resmi menjadi anggota Phoenix lagi dan dia berada di bawah komando Komandan Duan King. Singkat cerita, formasi pun sudah siap digunakan. Segera Master Phoenix dan yang lainnya mengingatkan Pangeran Ketiga bahwa formasi ini hanya bisa bertahan sebentar, jadi Pangeran Ketiga harus cepat menukar martial spiritnya. Pangeran Ketiga paham, dia lalu menghancurkan martial spiritnya sendiri. Dan setelah menghancurkan martial spiritnya sendiri, lalu ditanamlah martial spirit baru, yaitu martial spirit milik sang mantan kaisar kepada tubuh Pangeran Ketiga. Dan pada akhirnya proses itu pun selesai dan sekarang Pangeran Ketiga telah memiliki martial spirit yang baru. Pangeran Ketiga lalu berkata kepada Kinan, "Duan King, karena kamu telah menghadiahiku dengan martial spirit kelas bumi tingkat 10, maka aku hanya bisa menggunakan Lao De Yingqi ini untuk mengucapkan terima kasih kepadamu. Dan setelah ini aku juga akan tertidur selama 3 tahun lamanya untuk terhubung sepenuhnya dengan martial spirit baruku ini. Dan kita akan berjumpa lagi setelah 3 tahun. Segera aliran Lao De Yingqi yang diberikan oleh Pangeran Ketiga pun memasuki tubuh Kinan. Dan Kinan langsung terkejut karena Lao De Yingqi ini bisa menembus primordial spiritnya. Dan tiba-tiba dengan menggunakan Lao De Yingqi ini, Kinan langsung saja menerobos dari tingkat pertama martial Higes langsung mencapai tingkat kelima martial Higes. Hal itu membuat Di Pengyun terkejut. Faktanya Kinan sendiri pun terkejut, tidak menyangka bahwa Lao De Yingqi ini sangat luar biasa. Karena Lao De Yingqi ini dapat memadatkan primordial spiritnya dan juga kekuatan martial Higesnya, sehingga Kinan menamai Lao De Yingqi ini sebagai kristal martial Higes. Kinan lalu menatap Di Pengyun dan berkata, "Aku akan menyerahkan senior kepadamu karena aku akan berkultivasi di aula kultivasi." Di Pengyun menjawab, "Ya, baik, Kapten Tim." Tidak lama Kinan telah sampai kembali di aula kultivasi Phoenix Camp. Kinan lalu mengeluarkan 3 juta batu yuan yang sebelumnya dia dapatkan dari Black Tortoise Camp dan langsung menyerap 3 juta batu yuan tersebut. Akan tetapi setelah menyerap 3 juta batu yuan itu, martial spirit Dewa Perang Kinan belum juga naik level ke tingkat 9. Dan sepertinya Kinan memerlukan lebih banyak lagi batu yuan. Sepertinya setelah kekuatan Master Phoenix dan Master Black Tortoise pulih, aku harus meminta bantuan mereka untuk mencarikan batu yuan untukku. Di saat itu tiba-tiba token transmisi berdering yang mana ternyata si Mak Kong mengirim pesan kepada Kinan. Si Mak Kong berkata, "Kinan, datanglah ke aliansi Shengdao di jalan utara kota Wei Tiger dan ajak Long Hu juga. Bersiaplah untuk kekacauan besar." Menerima pesan itu, Kinan langsung saja pergi ke jalan utara kota Wei Tiger. Namun sebelum sampai ke tempat tujuan, Kinan tiba-tiba bertemu dengan Jiao Ji. Kinan langsung saja menyapa Jiao Ji. Namun tentu saja Jiao Ji tidak mengenali Kinan karena sekarang Kinan sedang berada di dalam bentuk Duan King. Kinan mengaku bahwa mereka telah bertemu di aliansi Shengdao di kota Nain waktu itu. Namun Jiao Ji tidak mengingat kejadian itu, akan tetapi karena Jiao Ji sedang sibuk, dia pun mengabaikan Duan King dan lalu kembali menawar sebuah pedang dari seorang pria yang menggunakan cadar. "Senior Sword Master, aku menyukai pedang ini, tetapi aku hanya memiliki 70.000 batu yuan." Pria bercadar yang disebut Sword Master pun tidak memberikan pedangnya kepada Jiao Ji karena Jiao Ji tidak memiliki cukup batu yuan. Akan tetapi kemudian Kinan membantu Jiao Ji, sehingga pada akhirnya Sword Master pun memberikan pedang itu kepada Jiao Ji dengan harga 70.000 batu yuan. Tetapi kemudian di saat itu orang dari aliansi Shengdao dan juga satu orang di sebelahnya yang diketahui bernama Si Peng.
Si Peng ini merupakan orang yang berada di top Hidden Dragon ranking. Begitu bertemu dengan Duan King, si Peng langsung saja menantang Duan King untuk bertarung dengan dirinya. Namun Kinan berkata bahwa aku sedang sibuk, jadi aku tidak bisa melayanimu. Ternyata di sini si Peng dan orang dari aliansi Sheng Dao datang untuk mendapatkan peta Crimson Blood Ocean dari tangan Kinan. Yang pada akhirnya Kinan pun setuju untuk bertarung dengan si Peng. Namun Jiao Ji memperingatkan Duan King untuk jangan menerima tantangan dari si Peng. Karena si Peng ini adalah jenius peringkat ke-30 di Hidden Dragon ranking. Mendengar itu Kinan malah mencibir. Apa, kamu hanyalah top peringkat ke-30? Aku pikir kamu adalah top peringkat 1. Ini sangat mengecewakan. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler, yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.